warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyudin Jalwa, guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pindrang dari UPT SMP Negeri 3 Supa. Pada kesempatan ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Perkenalkan, saya Senap dari SMP Negeri 3 Supa. Saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 9. Ya, baik, ya, Bu, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Pak, sehat-sehat saja. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya untuk kita berbincang-bincang hari ini. Sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa tujuan pertemuan kita hari ini adalah saya mau mengevaluasi pembelajaran kita di kelas, apa yang kita lakukan di kelas dalam rangka peningkatan pembelajaran kualitas anak kita. Nah, dalam pertemuan ini saya akan melakukan pra supervisi dulu sebelum saya mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas supervisi ini. Baik, Bu Sena, saya bertanya boleh? Silakan Pak. Tujuan pembelajaran yang kita lakukan nanti di kelas ini apa? Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, tepatnya 4 Maret 2022 ini, saya akan mengangkat KD 3.12 itu tentang teks cerita inspiratif yang tujuan pembelajarannya itu setelah mempelajari siswa dapat menyimpulkan kebahasaan dan struktur teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengarkan. Jadi tujuan pelajaran kita ini intinya adalah cerita inspiratif. Iya, cerita inspiratif. Kemudian dalam pembelajaran kita nanti ini area yang ingin kita kembangkan pada siswa itu kira-kira di bagian mana? Untuk pembelajaran di kelas Pak, saya akan melakukan pada kelas 9C. Jadi kebetulannya di kelas 9C ya. Kelas 9C. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembelajaran nantinya ada strategi-strategi yang kita lakukan dalam pembelajaran di kelas 9C. Kira-kira strategi pembelajaran yang kita lakukan pada saat mengajar itu kira-kira bagaimana strategi pembelajaran? Untuk strategi pembelajaran pada KD 3.12 ini Pak, saya akan menggunakan model pembelajaran PBR dengan strategi diskusi, tanya jawab, dan seperti itu. Jadi kita gunakan metodenya metode diskusi. Ya. Baik. Selanjutnya, Bu, bagaimana metode yang kita gunakan? Media pembelajaran yang kita gunakan? Untuk pertemuan pada kali ini Pak, pada cerita teks inspiratif ini saya akan menggunakan media pembelajaran menyampaikan materi pembelajaran melalui media aplikasi Canva. Saya akan juga melakukan media pembelajaran alat peraga berupa amplop cerdas dan pembagian kelompok menggunakan kotak tinta. Di media pembelajaran kita ini ada Media Canva, kemudian amplop cerdas, dan media kotak tinta. kotak tinta. Ya. Selanjutnya yang terakhir, waktu kira-kira kapan kita bisa sepakati? Kapan waktunya Ibu mau pembelajaran di kelas 9C? Untuk rencana pembelajaran kelas 9C Pak pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Maret 2023, pukul jam ke-13 saya sudah istirahat. Baik, mudah-mudahan nanti semua apa yang kita sudah rencanakan bisa dilaksanakan dengan lengkap. Nanti saya akan memantau di dalam pada saat seperti itu. Siap. Dan mohon kesediaannya nanti setelah kita mengajar, saya mau kembali untuk pasca seperti itu. Siap. Terima kasih Bu Sena atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita terus berkembang dan bisa menjadi guru yang berkualitas, menjadi bawa anak kita menjadi generasi emas. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, demikian kami tadi menyampaikan pra supervisi oleh saya kepada teman sejawat saya Ibu Sena. Mudah-mudahan nanti pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan baik, berkelas, dan akan saya terus pantau. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Apakah semuanya tadi sudah sarapan saat istirahat? Sudah.
berdasarkan sifat peristiwa dan berdasarkan tokoh peristiwa. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk Urmani. Selanjutnya, ada tidak? Berdasarkan tokoh peristiwa. Yang pertama, teks yang menceritakan tokoh terkenal. Tokoh terkenal. Yang kedua, teks yang menceritakan tokoh sufi. Tokoh sufi. Ada yang tahu apa itu tokoh sufi? Ya, perhatikan baik-baik. Sebelum kita pindah slide, di sini ada tentang pengertian teks cerita inspiratif. Ya, ada yang bisa baca di atas? Apa itu sebenarnya pengertian teks cerita inspiratif? Coba Adriana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyudin, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pindrang tahun 2024 UPT SMP Negeri 3 Supa. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh PP saya Abdurrahman SPD MPD dan Saya Ibu Zainab, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Supa. baik, Bu Sma, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Dalam kegiatan supervisi kemarin saya sudah melakukan supervisi, dan untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan observasi pasca supervisi, yang mana tujuannya adalah bagaimana mengevaluasi proses pembelajaran ibu yang kita lakukan di kelas. Kemudian tujuan pembelajaran tujuan yang kita lakukan hari ini adalah kita mau membicarakan hasil dari supervisi yang kemarin yang saya sudah laksanakan. Bagaimana perasaannya hari ini? Perasaannya saat mengajar ya Pak? Ya. Perasaan kemarin saat pembelajaran itu seperti itu, meskipun sedikit agak tegang. Ya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan semestinya. Iya, dengan lancar ya. Baik, Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk area pengembangan yang kita sudah rencanakan kemarin sesuai dengan pertemuan kita pra supervisi itu, kira-kira bagaimana, bisa diceritakan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan di dalam proses kemarin di pembelajaran? Baik Pak, untuk kemarin itu tujuan pembelajarannya setelah saya jelaskan, siswa dapat menyimpulkan struktur dan kebahasaan dalam teks cerita inspiratif itu. Saya melakukannya dengan langkah-langkah pemberian materi pembelajaran lewat PowerPoint, pembagian kelompok melalui kotak pintar, dan presentasi pembelajaran lewat aplikasi kotak pintar. Satu persatu siswa naik ke depan kelas untuk mengaplikasikan bagaimana cara menentukan struktur dalam teks cerita inspiratif tersebut. Jadi kita menggunakan kotak pintar untuk aplikasi kotak pintar ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kira-kira ada nggak kendala yang Ibu dapatkan dari penggunaan dengan penggunaan beberapa perencanaan yang dilakukan kemarin di pembelajaran itu? Setelah saya melakukan pembelajaran diskusi kelompok, kendala yang saya dapatkan itu Pak, masih setelah saya membagikan kelompok, masih ada sebagian siswa dalam kelompok tersebut tidak terlalu aktif dalam melakukan diskusi kelompok. Mungkin dari gaya pembelajaran yang saya lakukan, gaya belajar yang belum tepat yang saya lakukan untuk siswa tersebut. Jadi masih ada anak-anak kita yang belum terlalu aktif dalam kelompok itu ya? Iya, belum aktif. Nah, sekarang kira-kira apa yang Ibu akan lakukan untuk supaya anak-anak nanti ini ke depannya bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan diskusi dalam proses pembelajaran? Untuk langkah-langkah selanjutnya yang saya ambil itu Pak, saya akan melakukan pembagian dengan gaya belajar yang lebih baik, yang melalui dengan adanya kinestetika, dengan audio visual, dengan visual, mungkin seperti itu Pak. Ya, jadi mudah-mudahan
bisa kita terapkan nanti ke depannya itu. Kemudian keaktifan siswa bisa kita lakukan melalui diskusi apakah yang kemarin itu sudah berjalan dengan baik, apakah siswa itu sudah banyak ikut andil dalam proses pembelajaran, terutama dalam sesi pertanyaan tanya jawab, apakah siswa kita sudah ikut dalam proses pelajaran aktif secara keseluruhan. Untuk dikatakan sebagai aktif secara keseluruhan mungkin masih sekitar 85% karena masih ada sebagian siswa yang kurang perhatian kepada diskusi kelompoknya, kurang aktif dalam mengerjakan soalnya. Dan alhamdulillah untuk presentasi kotak amplop cerdas di depan kelas semuanya siswa sudah aktif, dan dia dengan jalan seperti itu dia sudah mengetahui bahwa dengan cara itu dia sudah mengetahui bahwa tujuan pembelajaran yang kita lakukan menyimpulkan struktur teks cerita inspiratif. Ya, jadi tadi kalau masalah siswa yang tadi yang katakan siswa itu karena kita membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, kira-kira kapan Ibu bisa realisasikan ini untuk kalau dalam pembelajaran nanti bisa pada saat pembagian kelompok bisa dilakukan pembagian kelompok dengan menggunakan gaya belajar masing-masing. Insya Allah ke depannya setelah pembelajaran ini saya akan melakukan pembagian kelompok dengan gaya belajar siswa tersebut. Saya akan mengoperasikan bagaimana kita gaya belajar siswa dengan struktur tubuhnya, dengan visualisasi, dengan audio visual seperti itu. Bagus sekali Bu, mudah-mudahan dan luar biasa. Saya akan menantikan cerita-cerita baik lagi dari Ibu untuk kedepannya dalam proses pembelajarannya. Terima kasih atas waktunya. Saya berharap Ibu akan menceritakan hal-hal yang baik lagi untuk kedepannya berkaitan dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Terima kasih. Demikianlah percakapan saya dengan Ibu Senap, guru bahasa Indonesia dari UPT SMP Negeri 3 Supa. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak PP untuk memberikan umpan balik kepada apa yang saya lakukan pada kegiatan percakapan pasca supervisi hari ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Wahyudin selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Pindrang, dan terima kasih atas waktunya Ibu Senap yang bersedia menjadi coach atau supervisi daripada CGP Bapak Wahyudin. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan umpan balik terhadap pembicara yang telah Bapak lakukan tadi. Alhamdulillah, saya kira tujuan pasca observasi ini sepertinya sudah tercapai karena sudah melalui praktik coaching model Tirta, di mana di awal telah disampaikan tujuannya terkait dengan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas dan usaha-usaha Ibu untuk memperbaiki ke depannya. Namun dari apa yang dijalankan dalam percakapan ini masih ada barangkali ke depannya yang lebih ditingkatkan. Di antaranya Bapak Wahyudin tadi tidak mencoba menggali apa yang dinamakan itu kotak, surat kotak pintar. Surat kotak pintar. Kemudian itu bagaimana bentuknya dan apa reaksinya anak-anak setelah itu sebagai tolak ukurnya Ibu nanti dalam pembelajaran itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di akhir-akhirnya alhamdulillah Ibu akan berusaha yang lebih baik lagi merencanakan supaya apa yang telah ditemukan kelemahan tadi akan Ibu ada perbaiki. Namun dalam percakapan tadi tidak lebih diperjelas lagi kapan Ibu melakukannya. Mungkin perlu ditentukan minggu keberapa, bulan ini atau bulan depan. Itu lebih barangkali dipertajam oleh sang coach tadi dalam hal ini Bapak Wahyudin. Dan yang terakhir sekali, mungkin perlunya orang-orang yang sangat mendukung di sekitar kita. Bayangkan Bu, mempraktekkan hal yang lebih bagus lagi itu kita butuh lagi orang, mungkin orang kepala sekolah,
perannya Bapak CGP dalam hal ini yang dibutuhkan saran dan motivasinya sehingga nanti perbaikannya sudah sampai dengan keinginan ini. Saya kira itu saja barangkali yang menjadi umpan balik dari percakapan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas umpan baliknya. Dengan demikian, dengan berakhirnya umpan balik dari Bapak PP saya, maka untuk kegiatan obrolan atau observasi pasca supervisi kita akhiri, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.